Setelah Sunlei membunuh seniornya Zheng Hao, Sunlei kembali melarikan diri dari gerombolan makanan binatang abadi. Sementara itu Wang Lin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil harta yang ada di kerangka manusia. Namun di saat Wang Lin mau mengambil harta, beberapa makanan binatang yang tersisa di sana langsung pada keluar dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin pun menggunakan bendera larangannya untuk menghadang gerombolan makanan binatang abadi. Di kerangka tersebut terdapat 3 harta, yaitu sebuah pedang surgawi, potongan logam, dan kristal energi spiritual celestial. Kemudian Wang Lin dengan cepat mencoba mengambil pedang surgawi dari tangan kerangka, dan di saat itu juga sebuah tekanan kuat muncul yang membuat pedang itu susah untuk diambil. Sementara itu dengan indera ilahinya, Wang Lin merasakan kalau gerombolan makanan binatang abadi yang mengejar Sunlei sedang kembali menuju ke dalam gua, dan di antara gerombolan makanan binatang abadi itu terdapat satu makanan binatang yang besar berwarna hitam. Wang Lin yang menyadari hal itu dia akhirnya menyerah mengambil harta pedang surgawi, dan dengan cepat mengambil salah satu harta, yaitu kristal energi spiritual celestial. Setelah mengambil salah satu harta itu, Wang Lin dengan cepat pergi dari gua untuk menghindari gerombolan makanan binatang yang kembali ke dalam gua. Gerombolan makanan binatang dan makanan binatang berwarna hitam langsung menyerbu mengejar Wang Lin. Sementara itu Wang Lin terus bergerak dengan cepat, dan mengeluarkan jiwa pengembara untuk mengecoh gerombolan makanan binatang. Tak berselang lama, Wang Lin merasakan kalau jiwa pengembaranya satu persatu dihancurkan oleh makanan binatang berwarna hitam. Kemudian Wang Lin merasakan kalau jiwa pengembara yang dikeluarkannya sudah berhenti berkurang, yang artinya makanan binatang berwarna hitam itu sudah kehilangan jejak Wang Lin. Wang Lin langsung menyebarkan perasaan ilahinya untuk memeriksa tempat tersebut. Wang Lin pun terkejut saat tahu Sunlei masih hidup, dan sekarang sedang bergerak ke arah Wang Lin berada. Wang Lin masih belum tahu pasti tujuan Sunlei, namun jika Sunlei mau membunuh Wang Lin sangat yakin kalau dirinya bisa mengalahkan Sunlei. Meskipun kekuatan Sunlei sudah berada di tahap menengah soul formasi. Kemudian Wang Lin mengeluarkan bendera larangan, dan menyiapkan gelang perangkap katak petir di tangannya, dan bersiap menunggu kedatangan Sunlei. Tak lama kemudian, Sunlei pun muncul dan mengatakan kalau dia dan Wang Lin adalah 2 orang yang tersisa di kuil binatang surgawi yang sebagian sudah runtuh. Mendengar hal itu, Wang Lin tahu kalau Sunlei ini sudah tahu kalau Wang Lin mengikuti Sunlei dan seniornya. Kemudian Wang Lin bertanya apa tujuan Sunlei mendatangi Wang Lin. Sunlei pun memperkenalkan dirinya dan mengatakan kalau dia sebenarnya bukan dari sekte pedang Daluo. Sunlei juga tahu kalau Wang Lin sebelumnya sudah mengikuti Sunlei dan seniornya secara diam-diam. Sunlei mengatakan kalau Wang Lin seharusnya sudah tahu tentang makanan binatang dan 3 harta yang ada di dalam gua. Sunlei pun bertanya berapa harta yang dapat diambil oleh Wang Lin. Mendengar hal itu Wang Lin berbohong dan mengatakan kalau dirinya tidak mendapatkan satupun harta, karena makanan binatang berwarna hitam sudah kembali ke sana. Sunlei yang melihat sikap tenang Wang Lin, Sunlei menjadi berhati-hati terhadap Wang Lin. Meskipun Wang Lin berada di tahap awal soul formasi, namun Sunlei mengira kalau Wang Lin menyembunyikan kekuatan aslinya seperti dirinya. Kemudian Sunlei mengajak Wang Lin bekerja sama untuk mendapatkan 3 harta yang ada di dalam gua. Sunlei mengatakan dari ketiga harta, pedang surgawi adalah yang paling berharga. Dan dia menginginkan pedang surgawi itu, jadi 2 harta lainnya akan menjadi milik Wang Lin. Namun jika Wang Lin menginginkan pedang surgawi itu, maka Sunlei yang akan mendapatkan 2 harta lainnya. Mendengar hal itu, Wang Lin merenung. Wang Lin sudah tahu di harta pedang surgawi terdapat sebuah larangan yang membuat pedang itu sulit untuk diambil. Oleh karena itu Wang Lin yakin kalau Sunlei juga tidak akan bisa mengambilnya. Setelah memikirkan hal itu, Wang Lin mengatakan kalau dia tidak menginginkan pedang surgawi itu, dan dia juga tidak tertarik dengan 2 harta lainnya. Mendengar hal itu, Sunlei pun menjadi sangat kesal. Dari awal Sunlei sudah berniat untuk membunuh Wang Lin. Namun karena Sunlei mengira kalau Wang Lin menyembunyikan kekuatan aslinya, jadi Sunlei berhati-hati terhadap Wang Lin. Sunlei pun menekan amarahnya itu dan bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Wang Lin. Wang Lin pun mengatakan kalau dia menginginkan teknik penerawangan yang sebelumnya Sunlei gunakan untuk mendeteksi keretakan ruang. Sunlei pun mengeluarkan slip giok yang berisi teknik penerawangan dan memberikannya kepada Wang Lin. Sunlei mengatakan kalau teknik itu dari sekte pedang Daluo, jadi dia tidak keberatan memberikannya kepada Wang Lin. Setelah mendapatkan teknik itu, Wang Lin juga mengatakan kalau dia menginginkan harta labu pembersih roh, yang dapat menyempurnakan energi spiritual celestial dengan cepat, milik Zheng Hao. Mendengar hal itu, Sunlei mengatakan kalau dia tidak mungkin memberikan labu pembersih roh itu kepada Wang Lin, karena Sunlei juga membutuhkannya, dan itulah alasan Sunlei bergabung dengan sekte pedang Daluo. Namun Sunlei bisa memberikan sepotong kayu pemurnian kepada Wang Lin.
Meskipun efek kayu pemurnian ini tidak secepat labu pembersih roh, namun kegunaannya sama-sama bisa menyerap energi spiritual celestial. Mendengar hal itu, Wang Lin merenung. Wang Lin sangat menginginkan labu pembersih roh itu. Wang Lin bisa saja membunuh San Lei untuk merebut labu pembersih roh, meski begitu Wang Lin harus menggunakan banyak hartanya untuk membunuh San Lei. Namun Wang Lin berpikir dirinya harus menghemat menggunakan hartanya, karena di alam surgawi ini masih banyak orang yang lebih kuat seperti Hong Di. Setelah memikirkan hal itu, Wang Lin mengatakan kalau dia tidak keberatan meski San Lei hanya memberinya kayu pemurnian itu, dan Wang Lin akan membantu San Lei sekali. Namun Wang Lin mengingatkan San Lei, meski San Lei tidak berhasil mendapatkan pedang surgawi, San Lei tetap harus memberikan kayu pemurnian kepada Wang Lin. Mendengar hal itu San Lei mengatakan kalau dirinya setuju. Namun San Lei tidak akan memberikan kayu pemurniannya sekarang, dan akan memberikannya kepada Wang Lin saat berada di pintu masuk gua, untuk berjaga-jaga. Setelah membuat kesepakatan, mereka berdua langsung menuju gua yang belum hancur. Di sepanjang jalan Wang Lin dan San Lei saling menjaga jarak, dan berhati-hati satu sama lain, karena mereka tidak saling percaya. San Lei pun bergumam di dalam hatinya dan mengatakan meski Wang Lin menyembunyikan kekuatan aslinya, namun San Lei akan membunuh Wang Lin, setelah mendapatkan harta pedang surgawi dan meninggalkan alam surgawi. Setelah jarak mereka tidak jauh dari gua, San Lei meletakkan batu giok dan mengatakan kalau mereka harus membunuh gerombolan makanan binatang dan memancing makanan binatang berwarna hitam agar meninggalkan gua. Mendengar hal itu Wang Lin mengangguk dan langsung mengeluarkan katak petir. Melihat hal itu, San Lei terkejut dan semakin yakin kalau Wang Lin menyembunyikan kekuatan aslinya. Setelah mereka berdua siap, San Lei melancarkan pedangnya ke dalam gua, yang seketika gerombolan makanan binatang menyerbu keluar ke arah Wang Lin dan San Lei berada. Kemudian batu giok yang diletakkan di tanah meledak dan mengeluarkan asap yang langsung menutupi gerombolan makanan binatang dan langsung mati. Namun jumlah gerombolan makanan binatang sangat banyak, dan masih banyak yang masih hidup. San Lei pun langsung menyerang gerombolan makanan binatang dengan pedangnya. Sementara itu Wang Lin juga langsung menyerang, dan katak petir langsung melancarkan bola petir ke gerombolan makanan binatang yang seketika makanan binatang yang terkena bola petir langsung mati. Kemudian katak petir kembali melancarkan bola petir, yang seketika gerombolan makanan binatang itu ketakutan dan bergerak mundur untuk menghindari bola petir. Namun pada saat yang sama makanan binatang berwarna hitam muncul, dan tanpa rasa takut dia maju ke arah bola petir. Bola petir langsung menghantam makanan binatang berwarna hitam, namun dia tetap tidak mati. Sementara itu katak petir yang sudah melancarkan dua bola petir menjadi lemah, seketika Wang Lin pun kembali menyimpan katak petir dan Wang Lin langsung melarikan diri dari sana. Di sepanjang jalan, Wang Lin mengeluarkan jiwa pengembara. Sementara itu San Lei yang melihat Wang Lin mundur, dia juga ikut mundur ke arah yang lainnya. Makanan binatang berwarna hitam yang sebelumnya terkena bola petir, dia sekarang menjadi sangat marah dan langsung mengejar. Namun targetnya bukan Wang Lin, tapi San Lei. Sementara itu Wang Lin yang terus melarikan diri dia langsung mengeluarkan bendera larangan dan memakan beberapa pil untuk memulihkan kekuatannya. Tak lama kemudian satu persatu jiwa pengembara kembali pada Wang Lin, dan tidak ada satupun yang mati. Melihat hal itu Wang Lin senang dan mengira makanan binatang berwarna hitam itu mengejar San Lei. Kemudian Wang Lin menyebarkan kesadaran ilahinya, dan menemukan San Lei yang lumayan jauh dari lokasi Wang Lin. Keadaan San Lei saat ini sudah terluka parah, bajunya robek, tangan kanannya berlumuran darah, dan dia juga kehilangan jarinya. San Lei yang merasakan kesadaran ilahi Wang Lin, dia langsung merasakan sedikit ketakutan dan langsung memakan beberapa pil untuk memulihkan kekuatannya. Sementara itu Wang Lin yang mengetahui San Lei saat ini sedang terluka, Wang Lin langsung pergi ke tempat San Lei berada, untuk membunuhnya. Tak lama kemudian Wang Lin sampai di tempat San Lei berada, dan terkejut saat melihat kekuatan San Lei sudah pulih 80%. Sementara itu ekspresi San Lei menjadi suram saat Wang Lin muncul, dan dia langsung berhati-hati terhadap Wang Lin. Kemudian Wang Lin mengatakan agar San Lei terus memulihkan kekuatannya, dan Wang Lin akan menjaganya. Mendengar hal itu San Lei terkejut dan terus berhati-hati terhadap Wang Lin. San Lei pun kembali memulihkan kekuatannya. Setelah 3 jam berlalu, kekuatan San Lei sudah sepenuhnya pulih. San Lei mengatakan kalau kekuatannya sudah pulih, dan mengajak Wang Lin untuk melanjutkan rencana mereka. Mendengar hal itu, Wang Lin mengangguk dan mereka berdua bergegas menuju gua untuk mengambil harta. Setelah mereka berdua tiba di dekat gua, gerombolan makanan binatang langsung keluar melesat ke arah Wang Lin dan San Lei. Melihat hal itu, San Lei menyuruh Wang Lin untuk tetap di belakangnya. San Lei berniat balas dendam pada makanan binatang, karena telah membuat jarinya hilang. San Lei pun mengeluarkan kipas yang seketika aura dingin menyebar, dan membuat area di sekitar membeku menjadi es. Melihat hal itu, Wang Lin mengeluarkan bendera larangan yang mengeluarkan asap hitam di sekitar Wang Lin.
Wang Lin juga mengeluarkan ukiran kayu Kingsong yang memiliki domain waktu. Sementara itu jiwa asal Sunlei keluar meraih kipas, dan mengayunkan kipas pada gerombolan makanan binatang yang ada di depan. Seketika gelombang angin menuju ke gerombolan makanan binatang, yang seketika gerombolan makanan binatang berhenti bergerak dan membeku. Kemudian jiwa asal Sunlei kembali ke tubuhnya. Sunlei menatap Wang Lin yang juga membeku, dan mengatakan kalau tekniknya itu akan menahan pergerakan lawannya untuk sementara. Setelah mengatakan itu Sunlei mulai bergegas masuk ke dalam gua untuk mengambil harta. Sementara itu Wang Lin yang sudah berjaga-jaga, dia langsung menggunakan domain waktu dari ukiran kayu yang bisa memanipulasi waktu. Wang Lin pun dapat terbebas dari es hitam, dan langsung melesat lebih cepat dari Sunlei menuju gua. Wang Lin pun mengatakan kalau Sunlei belum memberikan kayu pemurnian kepadanya, dan Wang Lin langsung memintanya pada Sunlei. Sunlei pun terkejut saat melihat Wang Lin bisa melepaskan diri dari tekniknya. Sunlei langsung memberikan kayu pemurnian kepada Wang Lin, dan masuk ke dalam gua. Setelah Wang Lin dan Sunlei masuk ke dalam gua, Wang Lin mengambil harta potongan logam di dada kerangka, dan langsung keluar dari gua itu. Sementara itu Sunlei langsung meraih pedang surgawi, dan merasakan kesakitan karena ada larangan yang menyerang tangan Sunlei. Namun Sunlei terus mencoba mengambil pedang surgawi dan menahan rasa sakit. Namun pada akhirnya Sunlei menyerah mendapatkan pedang surgawi itu, karena tekniknya yang menahan gerombolan makanan binatang akan berlalu. Sunlei pun memutuskan untuk keluar dari gua tersebut selagi masih ada waktu. Namun di saat Sunlei mau keluar, makanan binatang berwarna hitam sudah terbebas dari teknik milik Sunlei, dan langsung menyerbu ke arah Sunlei. Melihat hal itu, ekspresi Sunlei menjadi suram karena tekniknya itu seharusnya bisa menahan makanan binatang sebentar lagi. Sunlei pun mengeluarkan manik dari dahinya. Manik itu adalah kunci untuk membentuk jiwa asal kedua, dan ketika menggunakan manik itu tingkat kultivasi Sunlei akan turun drastis dari tahap menengah soul formasi ke tahap Nascent Soul. Kemudian Sunlei menggunakan manik itu yang seketika langsung meledak. Sementara itu tubuh Sunlei menghilang tanpa jejak. Ledakan tersebut sangat kuat, yang membuat pecahan alam surgawi itu mulai runtuh. Sementara itu Wang Lin yang masih melarikan diri, dia terkejut saat mengetahui pecahan alam surgawi itu mulai runtuh. Pecahan alam surgawi itu dengan cepat menyebar dan runtuh menjadi kekosongan. Keretakan ruang mulai bermunculan di langit, dan semakin besar. Sementara itu Wang Lin menggunakan bendera larangan di sekitar tubuhnya, dan terus terbang ke atas. Kekosongan ruang terus menyebar dan dengan cepat mendekati Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin mengeluarkan kristal energi spiritual celestial yang kecil, dan langsung menelannya. Seketika Wang Lin merasakan sakit karena energi spiritual di dalam tubuhnya. Namun pada saat yang sama, kekuatan Wang Lin meningkat. Tubuhnya melesat seperti meteor, dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Saat Wang Lin melesat, sebagian tanah di pecahan alam surgawi sudah runtuh ke dalam kekosongan. Sementara tubuh Wang Lin melesat ke langit, di langit banyak keretakan ruang dan pada akhirnya Wang Lin masuk ke dalam keretakan ruang. Di dalam keretakan ruang Wang Lin tetap tenang, dan langsung keluar dari celah yang belum tertutup, dan terus terbang ke langit. Kemudian tubuh Wang Lin kembali ke tempat awal yang ada pusaran untuk memasuki pecahan alam surgawi. Di sana juga ada beberapa orang di dekat pusaran. Sementara itu tubuh Wang Lin terjatuh, dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Beberapa orang di sana terkejut saat melihat kondisi Wang Lin. Wang Lin yang saat ini terluka, dia mengeluarkan semua jiwa pengembara untuk melindungi dirinya. Puluhan ribu jiwa pengembara itu langsung membentuk tornado di sekitar Wang Lin. Kemudian Wang Lin mengeluarkan beberapa botol pil untuk memulihkan kekuatannya.